Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada salah satu sahabat saya bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita jika menjumpai atau mengetahui ada salah satu habaib Ahlul Bait melakukan sebuah pelanggaran secara syar'i atau melakukan sebuah kesalahan secara syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah kitab karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib rahimahullah, dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Dalam penjelasannya beliau memberikan sebuah keterangan yang cukup lengkap dan insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan ini. Termasuk dalam penjelasan ini akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita bagaimana sebenarnya akhlak kita sebagai umat Rasulullah kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah, misalnya para habaib, para sayyid dan para syarif. Jika Al-Fakir simpulkan dalam keterangan yang beliau tulis ini, memahami Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa terlepas dari dua aspek, ya. Aspek yang pertama adalah dzatiyah, aspek yang kedua adalah amaliyah. Dalam aspek dzatiyah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi dan tidak ada bandingannya. Kenapa demikian? Karena pada diri mereka ada darah yang mengalir dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah adalah khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam beberapa redaksi hadis disebutkan ada bid'ah pada diri para Ahlul Bait seperti para habaib, para sayyid, para syarif, itu ada daging dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau menjelaskan, li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun. Keluarga Rasulullah itu mempunyai syaraf, mempunyai kemuliaan. Wa qad aktsaru ala ummatihi minal wasiyyati bihim wal hithi ala hubbihim wa mawaddatihim. Dan Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada Ahlul Bait ini. Wa qad aktsaru ala ummatihi minal wasiyyati bihim wal hithi ala hubbihim wa mawaddatihim. Dan Rasulullah seringkali berwasiat kepada kita selaku umatnya untuk hubbihim, mencintai mereka dan menyayangi mereka. Kemudian Al-Habib Abdullah dalam kitabnya ini mengutip sebuah ayat, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, yang artinya, katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kalian sebuah upah atau balasan, illal mawaddata fil qurba,
kecuali kasih sayang kepada kerabat-kerabat beliau. Artinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan, memberikan basyiran wa nadhiran, berdakwah kepada umatnya dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, sehingga kita menjadi umat Islam, kita menjadi mukmin, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa ini, Rasulullah tidak meminta balasan apa-apa, hanya satu, al-mawaddah fil qurba. Kita hanya diminta untuk mencintai dan menyayangi para ahlul bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang memerintahkan adalah Allah. Ya. Untuk mencintai dan menyayangi para ahlul bait ini adalah perintah Allah yang disuruh disampaikan kepada Rasulullah, kepada kita sebagai umatnya. Bukan Rasulullah yang memerintahkan, tetapi Allah. Qul la as'alukum. Jadi menyayangi dan mencintai ahlul bait ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari aspek zatiyah ini sudah jelas kemuliaan ahlul bait karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Nah, kemudian pada aspek yang kedua tentang amaliyah, yaitu perbuatan-perbuatan ahlul bait, perbuatan-perbuatan para habaib misalnya, maka tentu kita kembali kepada sebuah ajaran bahwa yang maksum itu hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara keluarga Rasulullah, para habaib, para syarif, para sayyid dalam konteks sekarang ini memungkinkan berbuat sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kemudian memberikan penjelasan, "Tsumma inna man kana minas sadati ahlil bait ala mithlin aw qaribin min siyari salafihimus salih wa tariqatihimul mardiyah fahuwa imamun yuhtada bi anwarihi." Kalau kita kemudian menjumpai habaib, ahlul bait yang thariqahnya mengikuti para pendahulunya, yaitu para habaib yang soleh-soleh, amaliyahnya mengikuti para pendahulunya, para habaib yang baik-baik, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa imamun yuhtada bi anwarihi. Maka para beliau ini adalah para imam, para pemimpin yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena ketika ada habaib, ahlul bait, kemudian soleh, amaliyahnya betul-betul mengikuti para pendahulunya, para beliau ini mempunyai dua kemuliaan secara bersamaan, yaitu kemuliaan secara zatiyahnya dan kemuliaan para beliau sebagai orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selayaknya untuk mengikuti thariqah atau jalan-jalan yang ditempuh oleh para beliau. Tetapi bagaimana kalau kemudian tidak seperti itu? Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melanjutkan, wa amma man kana min ahli hadzal bait laisa ala mithli thara'iqi aslafihim at-tahirin wa qad dakhala alaihim syai'un min at-takhlid li ghalabatil jahli fayanbaghi aidan ay yu'azzimu wa yahtarimu li qarabatihim bin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika ada salah satu ahlul bait kemudian
perbuatannya tidak mengikuti thariqah, ya, para pendahulunya yang at-tahirin, yang soleh-soleh. Wa qad dakhala alaihim syai'un min at-takhlid li ghalabatil jahli. Misalnya terjadi kepada beliau atau salah satu habaib mencampur adukan antara yang batil dan yang hak karena kebodohannya. Bagaimana sikap kita? Fayambaghi, maka kita masih sepatutnya ayyu'azzimu, untuk tetap mengagungkan, wa yahtarimu, dan memuliakan. Kenapa? Liqarabatihim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka kerabatnya Rasulullah. Dari sini kita pahami bahwa ketika ada salah satu ahlul bait melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahan ini tidak bisa menghapus terhadap kemuliaan para habaib, karena ada nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yad'ul mutaahhilu lin nasihati nushahum wa hassahum 'ala al-akhdhi bima kana 'alaihi salafuhumus salih. Ya, kalau ada orang yang punya kapasitas bisa memberikan nasihat kepada, misalnya dalam tanda kutip, habib yang tidak soleh ini, silahkan diberi nasihat, ya. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas, kita ya diam saja. Tidak perlu kemudian memberikan komentar-komentar yang tidak jelas, ya. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa para habaib ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang mulia, ya. Ini sudah harga mati di hadapan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada sisi lain secara amaliyah, ya kita lihat, kalau baik ya kita ikuti, tapi kalau tidak ya jangan kita ikuti. Walaupun diperintah sekalipun kita tidak boleh mengikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena kita tidak boleh mentaati seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh kemudian masuk dalam wilayah membenci ahlul bait, apalagi mencaci ahlul bait, baik yang soleh maupun ghairu soleh, itu tidak boleh. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Al-Fakir mencoba merangkum beberapa hadis tentang peringatan keras beliau terhadap kita sebagai umatnya, jangan sampai menumbuhkan rasa benci dalam hati kita walaupun kepada salah satu habib yang ghairu saleh. Misalnya yang disebutkan dalam kitab Ihya'ul Mayyit karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, di halaman 53 disebutkan, ishtadda ghadabullah ala man adhani fi itrati, ya, Allah sangat marah, Allah sangat murka terhadap orang yang menyakitiku di dalam keluargaku. Artinya apa? Allah sangat murka terhadap orang yang menyakiti keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyakiti keluarga Rasulullah itu juga hakikatnya menyakiti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir pada juz 11 halaman 142, disebutkan Rasulullah bersabda, "Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam wa shalla wa shama thumma laqiyallah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar." Seandainya ada orang laki-laki yang berdiri antara maqam Ibrahim dan Ruknul Yamani misalnya, ya, di Ka'bah itu, wa shalla wa shama, di tempat itu dia salat dan puasa, tsumma laqiyallaha, kemudian dia meninggal dunia. Tetapi walaupun sudah sholat di Ka'bah,
antara Ruknul Yamani dan Maqam Ibrahim, sudah sholat di sana dan wasoma dan berpuasa, tapi kalau dalam hatinya masih mubghid, ya, membenci ahlu baiti Rasulillah, dakhalan nar, ya, maka orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis lain disebutkan dalam kitab As-Sawa'iq halaman 230, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqiyyun wa la yubghiduna illa munafiqun syaqiyyun. Tidak akan mencintai ahlul bait, kata Rasulullah, kecuali orang itu memang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Dan wala yubghiduna, dan tidak akan membenci ahlul bait, tidak akan membenci keluarga Rasulullah, kecuali orang itu memang sudah dianggap munafik dan syaqiyun, orang itu termasuk orang yang akan celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, marilah kita tata hati kita lagi, sikap kita kepada keluarga Rasulullah, para habaib, para sayyid, para syarifah, untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan sayang kepada para beliau, menghormati, mengagungkan, tentu tidak berlebihan, min ghairi israfin, tidak berlebihan dalam mencintainya. Andai kata ada salah satu habaib yang melanggar syariat, ya kita tidak boleh mengikuti, tapi tetap mencintai dan menyayangi mereka. Kalau punya kapasitas, silahkan dinasihati. Tetapi jangan kemudian kita masuk dalam sebuah wilayah di mana hati kita membenci, apalagi mencaci maki ahlul bait. Karena itu, perhatian dan peringatan keras dari baginda Rasulullah akan mendapat celaka nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mencintai, menyayangi, menghormati ahlul bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.